Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kolose 1 ayat 13 dan 14 yang berbunyi, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah Tuhan Yesus melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan-Nya. Nas renungan firman Tuhan pada hari ini jelas sudah bahwa Tuhan Yesus Kristus mengajarkan dan mengajak kita untuk memahami betul bahwa sesungguhnya seluruh perbuatan baik yang kita berlakukan di dalam hidup kita itu tidak bisa dan tidak dapat menyelamatkan kita, pribadi orang yang memang sudah mengaku sebagai orang yang beriman percaya kepadanya dan tidak begitu saja dapat luput dari hukuman dampak dari segala perbuatan dosa dan kesalahan yang berada dalam kuasa maut atau kematian kekal. Perbuatan baik adalah buah dari keselamatan yang kita terima sebagai wujud rasa syukur dan rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus, yang jelas sekali bukanlah syarat atau kriteria untuk memungkinkan kita dapat beroleh keselamatan kekal. Itulah sebabnya maka Rasul Paulus menegaskan di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Oleh karena itu haruslah kita sadari dan hayati sungguh-sungguh bahwa kedatangan Tuhan Allah Bapa kita melalui dan di dalam Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus ke dunia, ke dalam hati kita umat manusia ini adalah untuk mengemban misi penyelamatan, di mana Tuhan Yesus Kristus menebus kita dari kuasa dosa, kuasa maut atau kuasa kematian kekal, untuk menyelamatkan kita umat manusia dari penghukuman kekal atau maut itu. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Tugas kita adalah membuka hati dan untuk mau beriman, percaya kepadanya, serta mau menerima keselamatan yang ditawarkan atau dianugerahkan Tuhan kepada kita umat manusia. Oleh sebab itu, siapapun kita umat manusia yang menolak Yesus Kristus juru selamat kita umatnya, berarti sama saja menolak Tuhan Allah pencipta sang pemilik hidup dan mati kita umatnya ini. Selain itu, anak manusia datang ke dalam dunia untuk menyertai umatnya. Kata Immanuel yang berarti Allah menyertai kita adalah janji Tuhan bagi orang yang mau beriman, yang mau percaya, dan penyertaannya atas kita bukan hanya pada waktu-waktu tertentu, tetapi di sepanjang musim hidup kita. Bahkan Ia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20 bagian B. Oleh karena itu, janganlah pernah kita merasa sendiri di dalam menghadapi pergumulan maupun persoalan di dalam hidup kita ini. Tuhan berfirman di dalam Ibrani 13 ayat 5 bagian B, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan rambut kepalamu pun
terhitung semuanya. Matius 10 ayat 30. Bukti betapa Tuhan Yesus sangat mempedulikan kita. Bagi kita umat Kristen, sebagaimana yang baru saja kita rayakan dalam Natalnya, kelahirannya ke muka bumi ke dalam hidup kita umat manusia, bukanlah sekedar seremonial atau tradisi tahunan yang identik dengan pesta, memberikan atau terima hadiah dan atraksi petasan dengan segala sesuatu kemewahannya. Tetapi ingatlah bahwa momen Natal Kristus hendaknya menyadarkan kita akan besarnya kasih dan anugerah Allah bagi kita di atas muka bumi ini. Tiada hadiah terbesar dan terindah bagi dunia selain kehadiran Yesus Kristus, karena Dia datang untuk menyelamatkan kita umatnya, supaya kita jangan sampai mati masuk neraka, masuk kuasa kematian kekal atau kuasa maut itu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini, agar kami sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan Yesus mau melepaskan kita dari kuasa kegelapan, kuasa maut, dan memindahkan kami ke dalam kerajaan-Nya yang kekal, kerajaan sorga yang kelak akan kami peroleh ketika kami mau hidup pada jalan-Mu, pada kebenaran-Mu, pada hidup-Mu yang sungguh-sungguh harus kami alami dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segala pergumulan yang sedang kami hadapi ini, supaya dalam bentuk apapun, apakah gangguan sakit penyakit, apakah gangguan persoalan dan pergumulan hidup kami, mampukan kami untuk bertahan dalam iman dan mengandalkan Tuhan. Hanya Tuhan Yesuslah harapan kami, karena kami mau bersembah sujud senantiasa kepada-Mu Bapa. Sambutlah, sempurnakan dan kabulkan dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.